Live information, music, and lifestyle. Roda FM, suara kreativitas. Selamat pagi nih Sobat Kreatif untuk gelaran hari ini. Wow, hari ini Sabtu 1 Oktober 2022 kita di Morning Live Chat Sebelanja Sumba. Dan ini disiarkan secara langsung di Pro 2 Network Belanja Sumba ada Bengkulu di 105,1 FM. Ada Lampung di 92,5 FM, Jambi 90,9 FM, Sungai Liat 105,5 FM, Palembang 91,6 FM bersama siapakah mereka? Dereng. Nine Ball. Halo. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pasti udah tahu dong siapa Nine Ball ini siapa nih kalau dulu zaman-zamannya Dela ya, nonton FTV. Takkan pernah ada yang lain. Bener ya kayak kita kenalan dulu dong. Ada 3 orang yang sekarang lagi sayang banget nggak bisa hadir ke Pro 2 FM ya Kak ya. Kita sekarang Zoom gitu. Siapa yang mau kenalan dulu? Silakan Kak. Oke, saya Ica. Selamat pagi. Pagi, Kak Ica di lagi maksudnya gitar sorry. Oh, Kak Ica di gitar, maksudnya di gitar ya. Terus juga ada kakak siapa lagi selain Kak Ica? Halo, selamat pagi. Saya Oki, vokalis. Kak Oki vokalis ya? Iya. Oh, di vokalis. Terus ada siapa lagi? Ada Yoga di gitar. Pagi. Kak siapa Kak? Yoga. Kak Yoga di gitar. Oke, Kak Yoga di gitar. Kabar kalian sehat semua nih kakak-kakak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Ini berbagai tempat kayaknya, ada yang di kantor, kayaknya lagi liburan, ada yang di rumah. Tapi kabarnya dari salah satu personilnya ada yang dari Palembang ya Kak ya? Kak ini ya? Kak Oki dari Palembang. Bukan Oki. Oki Palembang gitu? Jangan 2. Enggak, aku ini orang tua aku Palembang. Jadi, orang Palembang. Aku biasanya mudiknya rutin ke Palembang. Acak lah bahasa Palembang Kak Teleponian aku. Kalau lupa enggak mungkin ini bisa jawab. Oke. Gimana nih kabarnya nih Nine Ball hari ini? Sehatkah kalian semua? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Senang banget nih akhirnya setelah sekian lama dari yang namanya ini atau juga kemarin sempat kita tahu kalau sang vokalis yang lama ini sudah hijrah gitu ya Kak ya. Ini di mana ya? Ada yang salah satunya lagi main pingpong atau gimana nih? Rame banget ya. Sorry ini aku yang berisik karena lagi acara makrab sama teman-teman. Jadi kita bisa kelihatan deh di villa. Cuman aku agak-agak jauh sebenarnya nih tetap berisik tapi karena memang banyak gitu ya. Lagi pada main football. Oke. Jadi kalau untuk Kak Ica, Kak Oki sama Kak yang satunya, kenapa nggak mampir ke Palembang aja nih Kakak? Pengennya sih diundang RRI ya ke sana ya. Iya, harusnya datang Kak. Pengen banget. Udah lama nggak makan pempek ya Gak ya? Udah lama ya. Udah lama mie celor ya Gak? Ngerup ya. Iya, pokoknya kuliner lah, mie celor, apalagi Kak, tewan ya. Wah, jadi lapar ya. Enak-enak Palembang.
Enak-enak ya Palembang ya. Kata kalau Kak Oki bilang tuh lemak-lemak. Palembang tuh enak Kak ngirup. Nah tuh itu jangan-jangan ngirup cuko itu ya. Bukan ya. Iya. Oke. Nah ini buat sahabat kreatif yang sekarang lagi dengerin untuk di Pro 2 Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, terus juga pada Palembang maksudnya. Yang kepengen nanya-nanya bolehlah ya di WhatsApp kami di 085725 kali 916 sampai mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, mungkin Kak Okinya sedikit menghilang, kita ke kakak-kakak yang lain. Apa kabar nih Nine Ball Kak? Setelah sekian lama kita nggak tahu kabar dari Nine Ball sendiri. Ada yang mau jawab nggak nih sih Kak? Alhamdulillah kita pada sehat dan juga kita mau ngenalin ini sih sekarang formasi baru. Formasi baru. Kita sekarang bertiga kayak Nirvana. Bertiga, terus ada yang lama saya sama Ica di member pertama. Sekarang ada member baru, perkenalkan vokalis keren kita namanya Oki. Kak Oki. Halo. Terus sudah berapa lama Kak Oki ini bergabung bersama Nine Ball nih Kak? Pas pandemi ya, CSBB ya? Sebelum. Mau masuk pandemi, mau masuk. Berarti awal tahun 2000-an gitu ya Kak ya? 2019 berarti. 2019 ya? 2019 ya. 2019 berarti udah sebelum adanya pandemi Kak Oki ini udah mulai bergabung. Tapi sebelumnya memang Kak Oki ini udah disiapkan atau sebelumnya memang sudah ada vokalis-vokalis lainnya gitu Kak? Sebelumnya kan setelah Ray resign, Iya. ada vokalis baru, kita keluar juga single baru. Cuman dari situ nggak lama kita udah kerjasama lagi. Oke. Additional kayak gitu ya Kak ya? Gitu. Terus kebetulan saya di rumah ada studio juga. Dulu Kak Oki rekaman di studio saya, nyambung lah gitu. Terus kalau misalnya kayak adalah denger nih ya lagu terbaru kalian yang hadapi ya gitu ya. Ini kayaknya tuh beda banget, kayak beda genre atau juga kayak beda segmen dari lagu-lagu Nine Ball sebelumnya. Sebenarnya yang nyiptain ini memang kepengennya arahnya ngerubah image Nine Ball sebelumnya atau seperti apa? Intinya kita pengen fresh aja sih, fresh sama ngikutin, berevolusi, bergulir gitu. Nggak cuma di genre yang kemarin aja yang di zona aman. Oke. Jadi memang niatnya memang ngerubah apa ya, lebih nge-refresh lah ya Kak ya. Tapi kebanyakan ada nggak sih yang kayak pendengar atau juga pencinta dari Nine Ball pengennya Kak Oki ini nyanyiin lagu-lagunya Kak Ray atau lagu-lagu Nine Ball yang lama, ada nggak yang request kayak gitu Kak? Ada sih, malah iya, makanya kalau saya lebih cocok sama Oki memang karakternya yang saya pengen, maksudnya ada Ray-nya juga dikit. Cuman ya beda lah, ya karena kan karakternya beda gitu. Pasti ada bedanya juga gitu ya Kak. Nah yang pengen Dela tahu nih, Kak Ica juga nih bisa bantu jawab. Ada tantangan sendiri nggak sih kalau seorang namanya band lah ya, band besar sebesar Nine Ball ini, tadinya kita tahu vokalisnya yang ini, terus sekarang udah berubah menjadi Kak Oki. Ada tantangan-tantangan tersendiri ini enggak sih Kak? Kalau tantangan pastinya ada ya. Maksudnya tapi tantangan itu sendiri nggak kita jadiin beban sih, justru kita jadikan suatu motivasi sih. Maksudnya dibawa seru aja, justru dengan adanya tantangan baru ini menjadi dorongan lah, energi kita gitu. Apalagi dengan formasi baru juga gitu. Kita juga selain ada wajah baru, ada logo baru juga, pokoknya banyak yang serba baru. Jadi kalau sebut tantangan ya kita lewati dengan sambil senang ya guys ya. Sesuai lagu single kita yang baru, Hadapilah. Hadapilah ya. Tapi ada yang lucu dari lagu ini. Ada yang mau denger nggak sih sahabat kreatif? Dan buat sahabat kreatif yang di Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, Palembang, kita denger dulu ya Kak ya lagunya. Jadi buat kalian semua tetap dengeri Pro FM terus buat di Morning Live Chat. Ada Nine Ball, Hadapilah.
terjatuh terbuang ingin berhenti, tetaplah berdiri, percayalah. Hidupkan kembali mimpi yang pernah mati. Semua berarti, percayalah. Hadapilah, jalanilah semua, dan jangan berhenti. Hadapilah, jalanilah indah pada akhirnya. Hadapilah, jalanilah semua, dan jangan berhenti. Hadapilah, jalanilah indah, indah pada akhirnya. La 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 la, la 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 la, indah pada akhirnya. Cek cek cek. Udah masuk belum sih? Cek cek. Oke, nyanyi ah. 1, 2, 3. Tolong aku yang kini tak bisa kikiskan wajahmu, wajahmu, wajahmu. Aduh, stop. Ah, Suara lu ganggu banget. aduh, aku kan lagi latihan. Siapa tahu nanti aku bisa jadi penyanyi. Penyanyi gadungan. Mendingan nih kalau mau jadi penyanyi, sering-sering deh ngobrol sama penyanyi beneran. Hah? Ngobrol sama penyanyi beneran? Ngobrolnya di mana, Ki? Mau dong. Morning Live Chat lah. Morning Live Chat setiap Senin sampai Jumat jam 9 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pro2 FM Jakarta dan di relay di Pro2 FM seluruh Indonesia. Lanjut nyanyi lagi. Kira-kira Rizky mau request lagu apa? Coba lagunya Agnes Mo. Agnes Mo doang, kecil. Cek. Coke battle. Ya Coke battle. ampun. 91,6 Pro FM, suara kreativitas. Tadi sudah didengar Nine Ball, Hadapilah. Ini keren banget nih kalau misalnya kalau kamu tahu Nine Ball yang dulu itu banyak lagunya yang kayak melo-melo gitu ya. Dan tentunya kalau kemarin pasti banyak banget tantangannya bikin lagu melo. Nah, kalau sekarang kan kita udah tahu nih Kak, zaman sekarang kan kayaknya kebanyakan melo-melo juga nih, pengennya pendengar tuh kayaknya lagunya tuh kayak melo. Tapi gimana nih untuk, Nine Balls yang sekarang? Apakah lagu pertamanya aja ini Hadapilah atau nanti berikut-berikutnya ada lagu yang kayak melo gitu? Kita siapin juga sih untuk yang melo-melo. Jadi cuman untuk saat ini memang kita pengen lepas dulu dari yang Nine Ball kemarin-kemarin kali ya. Dan memang lagunya asik sih, maksudnya fresh gitu. Banget. Ini seru Senang banget. aja. Iya, ini yang jadi pertanyaan yang nyiptainnya siapa nih Kak? Untuk komposisi lagu ya Yoga. Terus ya untuk lain-lainnya pematangannya ya kita bertiga. Nah, untuk lirik juga ya saya dan dibantu temen juga ada Satria namanya. Terus dibantu sama teman-teman yang lain juga, dibantu Ica sama Yoga juga gitu. Kalau didengarkan ini lagunya itu kayak menginspirasi, ayo bangkit gitu ya, kayak Iya dari dong. kayak dari keterpurukan, kadang kita tuh kadang suka down, harus bangkit, hadapilah. Nah, Bener kalau banget.
Banget. Ini sebagai motivasi juga untuk sahabat kreatif karena sekarang kan banyak banget yang isu health mental lah ya Kak ya. Tapi kalau kalian lihat sendiri sebagai musisi, seberapa penting sih lirik lagu itu untuk seorang pendengar atau pecinta musik gitu Kak? Lirik sih itu paling kuat ya, karena mungkin kalau misalkan musik juga kuat ya. Cuman kalau misalnya kita sebagai musisi, kalau musik sih makanan sehari-hari ya. Nah, kalau lirik itu apa ya? Jadi kadang orang dengar tuh bisa mengubah hidup seorang mungkin ya. Kebanyakan ada yang kayak gitu juga sih. Terus saya juga ada beberapa yang memang lagu-lagu yang memang gue banget gitu, yang wah ini ceritanya gue banget kayak gitu-gitu. Jadi memang penulisan lirik itu ya justru paling ini sih, paling kuat gitu. Berusaha membuat lirik itu biar apa ya, positif lah gitu. Positif. Harus positif ya. Tapi kira lagu ini ada pengalaman pribadi dari salah satu personil atau kebanyakan kan cerita dari orang atau gimana gitu? Ya sih, lebih ke kemarin ya pas di pandemi itu banyak orang yang memang down, kecewa, mimpi-mimpinya itu tertunda ataupun gagal. Ya mungkin dari situ sih inspirasi paling besar ya. Oke. Kak, kita ke pertanyaannya sudah masuk di WhatsApp dulu ya Kak ya. Ada banyak banget sudah masuk di 085725 kali 916. Halo, selamat pagi buat 08127306 sekian. Selamat pagi Kakak. Kapan mulai berdirinya Nine Ball? Terus apa perbedaan vokalis yang lama dan yang baru? Apakah ada perubahan genre musik? Siapa yang mau jawab? Kak Oki atau Kak Ica atau Kakak Gofar? Silakan Kak. Kak Ica. Kalau kapan berdirinya, kami tuh ngebentuk tahun 2000 waktu itu di Bandung. Tadi apa lagi pertanyaannya, sorry? Genre ya. Nah, apa perbedaan vokalis yang lama dan vokalis yang baru? Vokalis lama yang baru tentunya karakter ya, kemudian taste-nya juga beda. Tapi yang paling mencolok sih karakternya ya, Gaya. Karakter vokalnya sangat berbeda. Jadi membawa suasana yang gimana? Sama-sama bagus. Ya. Cuman membawa inilah sesuatu yang segar lah jadinya. Lebih fresh lagi gitu ya Kak. Lebih fresh, gitu. Apalagi kelihatan 2022 banget lah ya gitu ya. Iya. Kalau genre mungkin bisa dilihat dari ini ya, banyak yang kayak kemarin kan kita sebelum kita launching pun kita hearing session ke teman-teman dan teman-teman media juga banyak yang wah ini sesuatu yang fresh nih, maksudnya semuanya tidak menyangka bahwa ini tuh Nine Ball gitu dibandingkan sama yang sebelumnya, cukup jauh gitu ya untuk single ini. Jadi ya kita emang genrenya agak-agak kejutan lah bagi beberapa, mungkin bukan beberapa, banyak orang lah gitu. Sesuatu yang fresh dibandingin single-single Nine Ball yang sebelumnya. Baik, kalau gitu kita ke pertanyaan lagi dari Marco di Palembang. Selamat pagi Kakak, aku mau nanya ke band Nine Ball dong. Pada saat pandemi, apa tantangan dan halangan saat manggung gitu? Nah iya nih, selama kurang lebih hampir 3 tahun pandemi, ngapain aja Nine Ball nih Kak? Coba Yoga jawab. Kak Yoga, silakan. Masa pandemi ya itu jadi susah ngumpul. Jadi susah ngumpul. Perizinan manggung nggak ada. Yang akhirnya ya udah kita berkarya aja masing-masing dulu gitu. Pas ketemu ya jadi single ini. Oh gitu. Jadi memang benar-benar break istirahat tapi tetap berkarya, tetap menciptakan sebuah lagu gitu ya Kak ya. Oke, kita karena kan juga waktu itu kan anjuran juga physical distancing ya. Jadi kita banyaknya lewat ya kayak gini, lewat Zoom ininya, workshopnya lewat ini. Cuman tetap berkarya juga ya Gaya. Terutama Yoga nih sibuk banget studionya nih. Oke. Apapun profesi kalian ya. Kalau apalagi di pandemi kemarin, kalau saya sih nyaranin ayo terus berkarya. Terus berkarya. Bukan pandemi COVID-19 itu bukan halangan untuk mendep aja di rumah gitu ya kayak enggak ya kayak. Oke. Kak, kita ke pertanyaan selanjutnya. Halo, saya Sheila Amesta. Mau nanya dong Kak, lagu Nine Ball ini biasanya dapat imajinasi dari mana Kak? Apakah pengalaman atau cerita pribadi? Nah, ayo siapa yang mau jawab yang sering bikin lagu? Ayo, siapa nih? Oh, ini Yoga lagi nih. Oke sama Yoga. Macam, cuman kebanyakan sih kalau saya dari
teman dekat saya dari Pengalaman pribadi. Curhatan gitu ya. karena saya lihat dia dulu banyak cerita Ica lah di next. Nah, yang itu bohong tuh yang barusan yang terakhir. Kenapa? cerita pribadi sebenarnya Oh, cerita punya cerita orang. pribadi. Udah. Peace. Oh gitu. Ini kalau untuk Nine Ball yang sekarang nih, ini udah berapa banyak lagu Kak Yoga dibikin? Sudah berapa banyak nih Kak Yoga? Kayaknya buat satu album terus ditambah lagunya Oki sama Ica bisa 2 album kali kalau buat stok. Udah 2 album. Udah rilis belum Kak? Belum ya kita kan Belum. baru diri single yang Hadapilah. Mm-mm. Kayaknya rencana kita ada collab sama salah satu boleh sebutin kali ya Iya boleh. sama Phil Koplo kalau jadi mau nge-recycle lagu Hingga Akhir Waktu. Hingga Akhir Waktu. Itu versi sekarang. Jadi single kedua kayaknya lagu Hingga Akhir Waktu versi sekarang tapi. Di kayak kata ibarat orang tuh recycle ulang ya Kak ya. Recycle lagu sendiri gitu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya dari halo Nenbol, aku Revi di Palembang. Keren banget. Gimana nih keseruannya dan fun fact ya tentang Nenbol. Bisa sharing nggak sih Kak tentang keseruan dari Nenbol sendiri gitu? Ada pengalaman nggak nih? Seberapa tahu nggak sih tentang kalian sama personil lainnya gitu Kak? Ayo loh. Yang paling Gimana sering ya? telat siapa? Yang paling sering telat siapa? Sering telat. Oh enggak, kita semuanya disiplin tepat waktu semua. Yakin. Enggak sih, telat semuanya ya. Iya, bareng-bareng ya kalau telat bareng. Bareng. Enggak sih kita sejauh ini sih kalaupun ada telat yang wajar lah kayak tiba-tiba macet tapi enggak sampai yang berlebihan sih. Sejauh ini sih. Gitu. Enggak terlalu gimana-gimana. Kalau cerita-cerita yang menarik sih pasti banyak ya, apalagi aku sama Yoga kan dari tahun 2000 udah bareng. Waduh, kalau disebutin sekarang nanti bisa sore nih beresnya. Jadi ya, banyak lah. Berarti Kak Oki sama Kak Yoga ini udah lama kenal gitu ya Kak ya sebelumnya ya? Ica sama Yoga yang udah lama. Oh, Ica sama Yoga udah kenal. Terus akhirnya bisa mendapatkan Kak Oki ini ceritanya dari mana nih Kak Yoga? Jadi kebetulan kan saya di rumah ada studio. Pada saat itu Oki sama bandnya rekaman di rumah di sini. Kemudian setelah itu tahu-tahu dia punya solo juga. Terus juga kalau pada yang belum tahu, vokalis kita sekarang dia kerja di salah satu BRI ya, langsung aja. Bang BUMN. Salah satu bank inisial BRI lah inisialnya. Itu mah jelas bukan inisial. Oh ya jelas ya. Terus? Oki itu aslinya Bandung kalau tinggalnya. Cuma sekarang kan dia ada tugas di Karawang tuh. Jadi saya lihat tuh dari pas dia, apalagi pas nama solonya tuh bela-bela banget dari Karawang ke Bandung. Terus effortnya sangat semangatnya sangat saya hargain banget lah gitu. Sampai jadi saya udah aja musiknya sama saya aja, jadi saya jadi mencoba ngeproduserin salah satu singlenya gitu. Nah dari itu makin nyambung sih gitu chemistry-nya. Gitu. Oke, berarti kalau misalnya diceritain nggak cukup 1 jam ya Kak ya. Oke, buat teman-teman yang di Pro 2 Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, Padang, kok Padang lagi sih, Palembang yang ingin tanya-tanya boleh deh di 085725 kali 916. Kita lanjut lagi nih, ada Yogi di Palembang. Buat Nenbol, ada tertarik nggak sih untuk buat lagu religi nggak tuh Kak? Atau sebelumnya udah pernah buat lagu Kak? Ini khususnya untuk vokalis yang baru, ada rencana buat lagu religi nggak? Nah kebetulan kemarin itu Yoga tuh waktu itu bulan apa ya CSBB ya, dia ngasih challenge, guys kalian bisa nggak bikin lagu religi. Terus pas saat itu ya mungkin lagi mood juga, ngalir aja, mungkin beberapa menit kemudian saya bikin dan saya langsung kirim ke Yoga tuh, ke anak-anak kan, maksudnya ke grup, ini bikin gimana? Wow, katanya
Ya, mungkin kita tinggal dimatengin aja. Oke, berarti mentahannya sudah ada ya Kak ya? Dan sudah ada. Kita pernah sih bikin single religi tahun berapa ya? Udah lama, 2012 ya? Ya kayaknya lupa lagi. Taubat judulnya dulu. Judulnya Tobat. Dulu pernah. Karena kalau kita tahu kalau vokalis yang lama itu ada ya kayak lagu religinya ya kayak hingga Ya, betul. takbir apa sih aku Tobat. Tobat ya Tobat, kalau nggak ya. salah ya. Oke. Kan nanti kita tanya-tanya lagi ya, masih banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang bakal ditanya dari teman-teman Prodo FM dari Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, Palembang. Tapi kayaknya kita flashback dulu lagu lama dulu ya Kak ya. Ini yang mungkin apa ya? Yang mungkin yang belum bisa kayaknya tuh kalau misalnya denger Nine Ball, ini lagunya tuh lagu Nine Ball banget. Hingga akhir waktu. Tapi Dela nggak bakal muter itu. Dela bakal muterin ada Nine Ball. Ingin tapi ku tak bisa. Tetap dengerin Prodo FM, suara kreativitas. Membawaku menjadi satu arti cinta. Sadari arti ini, dia lembut membawaku menjadi satu arti cinta. Ingin memelukmu tapi ku tak bisa. Ingin bersamamu tapi ku tak bisa. Coba halangi retasi kilauanmu menjadi satu arti cinta. Ingin memelukmu tapi ku tak bisa. Ingin bersamamu tapi ku tak bisa. Ingin memelukmu tapi ku tak bisa. Ingin bersamamu tapi ku tak bisa. Coba memilihmu jadi satu akhir cerita. Coba memilikimu tak akan bisa. Coba memilihmu jadi satu akhir cerita. Coba memilikimu tak akan bisa. Ingin memelukmu tapi ku tak bisa. Ingin bersamamu tapi ku tak bisa. Ingin memelukmu tapi ku tak bisa. Ku ingin memelukmu tapi ku tak bisa. Aku tak bisa, tapi ku tak bisa. Aku tak bisa, aku tak bisa. Aku tak bisa, tapi ku tak bisa. Aku tak bisa. Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Suara kreativitas Pro 2 RRI Pro 2 RRI Pro 2 RRI. Ku coba untuk melawan hati, tapi hampa terasa di sini tanpamu. Bagiku semua sangat berarti lagi. Ku ingin kau di sini, tepiskan sepiku bersamamu. Takkan pernah ada yang lain di sisi, segenap jiwa hanya untukmu. Dan takkan mungkin ada yang lain di sisi. Ku ingin kau di sini, tepiskan sepiku bersamamu. Bagiku semua sangat berarti. Ku ingin kau di sini. Bagiku semua sangat berarti lagi. Ku ingin kau di sini, takkan pernah ada yang lain di sisi, segenap jiwa hanya untukmu. Dan takkan mungkin ada yang lain di sisi. Ku ingin kau di sini, tepiskan sepiku bersamamu. Hingga akhir waktu. Hingga akhir waktu. Takkan pernah ada yang lain di sisi, segenap jiwa hanya untukmu. Dan takkan mungkin ada yang lain di sisi. Ku ingin kau di sini, tepiskan sepiku bersamamu. Hingga akhir waktu. Masih dari Jalan Radio nomor 2 kilometer Papalemba, Sahabat Kreatif 9 Ball hingga akhir waktu. Waduh, ini masih vokalis lama nih, tapi boleh nggak sih Kak kita denger versi sedikit aja dari vokalis barunya? Boleh denger nggak nih? Bocoran aja. Boleh dong. Boleh dong ya Kak ya? Boleh. Boleh. Lagu apa nih? Kak Oki, dikit dong Kak Oki, nyanyinya hingga akhir waktu, mau denger nih Kak Oki. Dan takkan pernah ada yang lain di sisi, segenap jiwa hanya untukmu. Dah. Yeay,
Dikit aja tapi udah bangun. udah ini ya. Keren banget Kak. Kak Oki. Kak Oki ini pernah nggak sih Kak Oki kayak misalnya ada netizen ya bilang, "Oh, ngebandingin sama vokalis lama." Ada juga nggak? Ada Gimana aja. nih cara Kak Oki ngadepinnya Kak Oki? Aku sih bukan lebih ke fokus ke akunya aja, ya lebih ditingkatkan lagi, ya diambil bagusnya aja. Ya, maksudnya jadiin introspeksi dan ditingkatkan lagi lah. Terus kalau misalkan yang negatif-negatifnya saya nggak terlalu care ya gitu, karena ya nggak peduli aja gitu, maksudnya kita tuh berkarya itu ya kadang karya itu kadang pakai hati dan pikiran. Tapi kalau misalnya menyikapi yang seperti itu lebih ke pakai pikiran aja, jangan pakai hati. Kalau misalnya pakai hati ntarnya berat, terus malah jadi nggak bener ke yang lain-lainnya. Jadi ya positive thinking aja, ambil bagusnya aja. Karena kita tahu sendiri kan ya betapa jamnya jempol-jempol netizen Indonesia tuh gimana gitu ya Kak ya. Tapi nggak apa-apa sih, bagus buat pecut untuk saya sendiri. Terus dan memang saya membuktikan dengan menunjukkan aja lah kalau saya itu lebih baik atau mungkin berkualitas atau apalah. Jadi nggak perlu dijawab, nggak perlu diiniin, ya udah. Ada yang kayak gitu ya udah hadapilah. Hadapilah ya, kayak single terbaru dari Nineball, Hadapilah. Oke. Kak Oki, Kak Yoga dan Kak Ica, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Sudah ada beberapa lagi yang masuk. Halo Kak, aku Siti di Palembang. Nah, imajinasi milih nama manggung Nineball itu alasannya apa? Nah, ini juga nih jadi pertanyaan, kenapa nggak ganti nama gitu Kak? Siapa yang mau jawab, Kak Ica atau Kak Yogi atau Kak Oki? Kak Mirza kayaknya. Kak siapa? Kak Ica. Kak saya. Kenapa namanya Nineball ya? Maksudnya kenapa namanya Nineball? Iya, kenapa namanya Nineball? Jadi dulu tuh kita tuh berawal dari panggung ke panggung, dan salah satu tempat panggung kita itu ada ada biliar ya. Dan kita ngeliat bola 9-nya, wah ini menjadi inspirasi awal. Tapi sebenarnya itu cuma inspirasi awalnya aja. Nah dari situ kita gali filosofinya gitu, bahwa 9 bola ya, 9 bola itu ya main biliar di Bandung. Sekali-kalinya ya. Jadi kita gali filosofinya bahwa 9 bola itu kan 9 angka tertinggi dalam satuan angka ya, 0 sampai 9, nggak ada yang lebih tinggi lagi. Jadi itu adalah nilai paling maksimum lah bisa dibilang. Nah, sementara bola itu kan bentuknya bulat, dan bulat itu adalah bentuk yang solid lah, nggak ada sudut gitu, dan dia menggelinding terus. Jadi kita berharap sih, menjadi doa buat Nineball-nya itu selalu maksimal dan menggelinding terus ke depan, solid gitu. Berarti ini dari bola biliar ya, bukan bolanya Goku ya Kak ya, bola 9 itu ya. Itu Dragon Ball. Cuma nyampe 7 itu. Ya. Oke. Ternyata suka anime juga ya. Enggak juga. Kak, kenapa mungkin ada tanpa Kak Yoga? Untuk sekarang kan logo kita baru nih. Oh iya. Lagi bulat gitu. Coba Oki jelaskan. Kak Oki jelaskan, Kak Oki. Kak Oki, ayo Kak Oki. Ternyata masih di mute, tadi gue ngomong. Ya, untuk ini lebih ke jadi bentuknya segitiga kebalik gitu. Filosofinya secara singkat ya, ini adalah transisi ketiga dari Nineball. Semoga menjadi transisi yang terakhir dan yang paling baik dari yang sebelum-sebelumnya. Kenapa kecil dari bawah besar ke atas itu ya, kalau kita itu harus semakin tinggi ya semakin merunduk juga, maksudnya semakin ini, karena kita ingat kalau misalnya itu pernah dari kecil gitu, jadi banyak teman-teman yang membantu, jadi kita jangan sampai lupa lah, kalaupun misalnya nanti kita tinggi dan besar ya kita harus ingat di bawah. Karena kita tahu kalau ball itu kan ya, bukan segitiga ya Kak ya. Oke, itu kalau dari tulisannya biru sendiri ada filosofi juga nggak Kak? Maknanya itu lebih ke, itu kan lebih terang ya. Ya semoga kita bakal terang terus
ke depannya. Amin, Dan amin, amin. segitiganya ada sisi-sisi yang memang bisa masuk dari luar. Intinya itu kita Ada yang menerima terbuka ya? apapun dari ide atau apapun itu dari dalam dan dari luar. Ya termasuk yang tadi, yang netizen tadi gitu. Jadi ya kita terima-terima aja. Ya, kita berusaha untuk positif banget gitu ya. Oke, Gitu. Kak ini ada pertanyaan nih Kak, kenapa nggak ganti nama atau memang kayak mengambil sebuah kesempatan nama yang sudah go nasional di Belantika Musik gitu? Kan kalian kan bertiga, kenapa nggak Triball gitu Kak? Kenapa harus masih nama Nine Ball gitu? Kenapa? Kayaknya mau 2 bola ya, tapi kayak apa kurang kurang gini. Kalau kita sih intinya dari awal saya sama Ica dulu sangat berprinsip pada menghormati sejarah. Oke. Jangan lupa yang tadi Oki bilang kan ya kasarnya never forget your roots. Benar. Kebetulan saya sama Ica juga memang formasi dari awal bukannya baru. Ya. Oke, Jadi meskipun kita bertransformasi sekarang, tapi kita tidak melupakan sejarah kita dulu ya, Gak ya, maksudnya. Gitu. Tapi Kak Oki sebagai vokalis dikenalin nggak sih Kak sama vokalis yang lama? Ini loh kita ada teman baru, ada vokalis baru yang bakal ngelanjuti perjalanan Nine Ball gitu. Kalau dikenalin secara langsung belum ya, belum ya. Cuman kalau kayak kemarin aja pas saya lagunya udah mau jadi tuh sebelum mixing, saya kirim kok Ray, bilang berat kita pendapat gitu ya. Pendapat ada masukan nggak? Dia kasih masukan masih tetap hubungan baik kita gitu. Oke, masih hubungan baik lah Kak ya. Oke, Kak pertanyaan selanjutnya banyak juga nih. Halo Kak, aku Amelia dari Palembang. Mau nanya dong Kak, biasanya Nine Ball ini manggung di mana ya Kak kalau di Palembang? Terus ada niatan nggak sih mau rekrut personil baru? Nah, ada niatan nggak? Ada rencana buat manggung di Palembang nggak nih Kak? Sedekat apa ya? Maksudnya sejauh ini? Pengen banget. Yang jelas kita sekarang kan baru keluar single nih. Mau ngelanjutin dulu promo-promo biar juga dengan formasi kita yang baru dan single kita lebih dikenal di Palembang. Mudah-mudahan kalau memang di sana lagunya udah mulai masuk dan pada suka sih biasanya mah suka ada tawaran gitu. Mudah-mudahan cepat dan kita pun juga sangat kangen sama Palembang. Sebelumnya pernah ke Palembang ya Kak ya? Sering. Oh, sering dulu. Iya, cuman memang udah lama enggak. Mungkin kalau teman-teman yang pengen ngundang kita ke Palembang, kita akan sangat senang bisa kontak kita di Instagram ya. Nanti akan langsung bisa nggak ya di ada linknya di Instagram ya. Di Nine Ball. Sebutkan Oki apa namanya? Nine Ball Band. Nine Ball Band. Nine Ball Band. Bisa hubungi ke sana. Jadi kalau mau ngundang kita akan bisa bisa hubungi langsung ke sana. Follow. Oh ya, follow dong. Follow sama jangan lupa ini juga subscribe YouTube barunya Nine Ball, channel YouTube Nine Ball. Udah main YouTube juga nih sekarang nih ya. Iya. Oke. Karena yang lamanya dipensiunkan, jadi kita bikin yang baru sekalian lah, format baru juga di Nine Ball Official. Nine Ball Official. Oke. YouTube. Kenapa Kak Yoga? Coba diulang nama YouTube-nya apa? Nama YouTube-nya apa Kak ini? Kak Ica disuruh ulang. Nine Ball Official. Nine Ball Official ya. Oke. Kak kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Ada Andre di Palembang. Mau nanya dong. Nine Ball kan lumayan lama vakum ya. Sibuk apa ya sebelum comeback? Dan untuk vokalis baru nih, kemarin ada audisi atau gimana kok bisa ikutan? Terus kenapa dipilih vokalis yang ini? Makasih gitu. Siapa yang mau jawab silakan. Siapa nih? Nine Ball selama vakum 2, 3. Apa tuh jadinya nggak kelihatan? Ini gunting batu kertas atau? Ya jawab siapa? Yang kalah ya? Apa tadi ya? Kayaknya ada sebagian udah dijawab ya. Apa namanya? Gimana awalnya ketemu Oki gitu ya? Karena memang dulu Yoga tuh punya studio rekaman di Bandung. Dia produser juga. Dan Oki adalah salah satu artis yang diproduksi oleh Yoga. Dan memang Yoga waktu itu sempet, Chan nih asik nih Oki nih, karakternya nih. Dan kebetulan memang begitu dengar, wah langsung itu suara bulat ini cocok banget gitu. Dan memang Oki juga selain punya talenta juga dia punya attitude yang sangat baik. Jadi kita mulus-mulus aja sih ya waktu itu nggak
nggak berbelit lah audisi atau apapun itu nggak inilah. Intinya sih gitu Sampai aja sih sekarang sama sampai sekarang belum ada konflik gitu ya di antara kalian ya? konflik Kalau enggak sih. Belum. Paling konfliknya aja cuma nentuin makan apa Oh sekarang. gitu. Satu Gitu bilang ya. bakso nih, biasanya Oki bilang bakso terus nih. Kalau Yoga Padang terus. Ya paling di situ Oh lah konfliknya. gitu ya. Oke. Terus Kak Ica, terus Kak Ica. Padang gitu. Terus Kak Ica dilanjutin. Sekarang kita bertiga ini malah energinya makin gede gitu apa. Ya. Makin bagus. Misalnya apa? Saya sih lebih kayak memanfaatkan ini biar buat di promo kita makin semangat apalagi itu tetap kayak gini lah gitu. Ya susah. Promosi paling jauh sudah kemana nih Kak dengan lagu Nenbol yang Hadapilah ini Kak? Masih di ini paling jauh. Ini paling jauh. Kita baru banget. Baru banget kita ini karena kita rilis singlenya juga masih baru berapa 2 minggu ya, kalau nggak salah ya. 2 minggu. Memang kita 2 minggu yang lalu baru rilis single Hadapilah ini, dan karena keterbatasan waktu dan tempat juga kita waktu itu hanya launching di Bandung. Jadi yang media langsung datang adalah di Bandung waktu itu. Nah, cuman beberapa juga kayak karena udah ada teknologinya juga ya, kita lewat email, lewat apa, publish-nya gitu. Gitu. Cuma kalau misalkan yang wawancara langsung paling jauh ya Palembang ini sekarang. Palembang ya, lewat via Zoom. Via Zoom. Dila mau nanya sama Kak Oki sebagai vokalis, gimana nih Kak Oki setelah lagunya rilis ya, lagu Hadapilah ini tentunya pasti ada rasa deg-degan lah ya Kak ya, takutnya nama yang lama disebut-sebut lagi. Gimana nih? Untuk viewersnya gimana lagunya ini? Viewersnya cukup memuaskan juga untuk channel baru dan segalanya baru ya. Baru semua. Jadi waktu hari pertama kedua itu udah 1.000 lebih ya, 2.000 terus naik lagi. Ya alhamdulillah, terus di teman-teman juga banyak yang nge-tag lagunya Hadapilah ini di Instagram, ada juga di TikTok gitu kan. Terus kemarin sempat terakhir kita ke Jakarta ya, di Jakarta ya cukup seneng, maksudnya seneng banget lah, bisa artinya karya yang baik itu karya yang memang sudah dirilis ya, yang diterima gitu kan, apalagi dengan lirik dan yang memotivasi gitu, lirik yang memotivasi, lirik yang baik gitu, jadi seneng banget lah gitu, jadi pengen berkarya terus lagi dan lagi gitu. Kayaknya lagi menggebu-gebu gitu ya. Menggebu-gebu. Oke. Terus energi dari teman-teman juga baik banget gitu. Jadi energi kita itu kayaknya untuk saat ini tuh lagi solid-solidnya ya. Jadi semangat aja. Oke, masih semangat gitu ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Halo Nenbol, aku Anunil di Bengkulu. Ada pengalaman yang tak terlupakan nggak sih selama Nenbol dengan formasi sekarang lagi manggung? Nah, ada pengalaman nggak sih Kak? Atau ada penampakan? Atau penggemarnya, oh Kak Oki, Kak Ica, gimana? Ada nggak sih pengalaman-pengalaman kayak gitu Kak? Pasti ada. Karena waktu itu kita yang berkesan yang tahun baruan ya main ya? Tahun baru, kenapa tuh? Pulangnya banjir. Banjir. Nggak ada hubungannya sama gue. Nggak sih? Apa ya, Ki ya? Ada nggak? Ya, aku sih yang terakhir tuh yang waktu main di Garut itu di pensi itu, Aica. Oh iya, sorry. Jadi kita mau bikin gimmick. Jadi saya mau ngambil bunga. Rencananya mau ngambil bunga dan dikasihin ke ini ya, ke anak SMA itu ya. Nah, saya bilang sama kru itu, yuk ngambilin bunga. Dia malah ngambilin tisu gitu kan. Sekali, terus yang kedua kali saya udah dikodein ambilin bunga itu gitu kan. Dia malah ngambilin video handphone gitu. Jadi udah sampai 3 kali salah. Apa dia baru nanya gitu kan, apa katanya. Udah nggak jadi gitu, lagunya udah. Udah kesel. Udah kesel duluan gitu ya. Kesel duluan dia. 3 kali salah. Itu kalau dari Kak Oki, kalau Kak Yoga sendiri selama manggung ada pengalaman yang seru nggak sih yang nggak bisa dilupain gitu Kak Yoga? Paling lihat Oki aja. Kenapa? Jadi memang vokalis yang main. Terus saya udah prepare ke Oki itu, Ki siap-siap bantuin ya. Kata bener.
kita manggung di event ulang tahun saya tuh. Oke, pertama manggung ya lihat mukanya aja kayak kikuk juga gitu apa deg-degan. Ada tegang gitu ya. Lihat orang segitu banyaknya gitu. Oke, kalau Kak Ica sendiri ada pengalaman yang lebih seru lagi nggak sih dari teman-teman yang lainnya kayak Kak Ica? Paling seru tadi sih yang Yoga sebutin sih. Maksudnya ya untuk gig pertamanya Oki, kebagiannya lumayan apa ya istilahnya medan berat lah ya. Iya, Penontonnya benar. banyak dan udah menunggu-nunggu oh ini wajah baru dan ya gitulah. Oke. Tapi aman. Kita ke pertanyaan terakhir Kak ya yang ada di WhatsApp dari Sela di Palembang. Kalau vokalis band ada tantangan khusus nggak sih Kak kalau lagi makan biar suaranya itu tetap fresh? Nah, bisa bagi tips nggak Kak Oki sebagai vokalis? Atau ada larangan minuman atau apa gitu? Banyakin makan bakso kalau Oki. Oke. Makan pempek dong Kak, cobain. Banget tahu. Yang kerasa sampai saat ini itu makanan itu saya memang jujur ya agak kurang bukan kurang bagus ya apa namanya jadi nggak jaga-jaga gitu. Tapi ya yang membantu itu adalah mau makan apapun yang penting olahraganya cukup. Insya Allah itu bakal biasa. Kalau untuk air minumnya Kak, kayak kata orang tuh kan harus minum air jahe, air putih. Kalau Kak Oki sendiri ada kayak treatment khusus nggak untuk air gitu? Air mineral, air putih biasa. Yang penting sering. Dan itu saya tahu dari Kang Dodi ya, Bang Dodi ya, Dodi Katamsi ya, CSBB ya. Jadi yang bagus itu bukan masalah banyaknya minum harus banyak enggak, tapi sering. Jadi dia biar si pita suaranya terus jadi bersih gitu. Jadi bersih. Jadi sering. Jadi sedikit tapi sering gitu. Tapi tetap teratur gitu ya Kak ya. Kak Oki, terus juga Kak Ica, Kak Yoga, gimana nih sekarang pandemi mungkin sudah dibilang ya hampir hilang lah ya di permukaan bumi ini. Sekarang udah konser udah pada di mana-mana, baik di Jakarta ataupun dari luar negeri udah konser lagi di Jakarta ataupun di Palembang juga udah banyak konser sekarang. Apa pendapat kalian tentang itu? Mungkin dari Kak Ica dulu. Yang jelas momennya pas juga lah ya. Kita memang sudah ada energi yang dipendam cukup lama, jadi momennya pas dan kita sudah tidak sabar untuk segera tur mungkin. Ya, yang jelas kita sangat-sangat siap lah itu untuk kembali beraktivitas seperti dulu. Udah nggak sabar gitu ya Kak ya. Ya. Kalau Kak Oki sendiri gimana nih Kak Oki? Ya mungkin untuk sekarang momen ya momen di pemulihan ekonomi nasional ini ya mungkin udah banyak pensi udah mulai lagi, udah banyak event-event lagi ya berharap jadi banyak job juga ke depannya. Amin. Udah siap kita siap. Amin udah siap juga ya. Kalau Kak Yoga gimana Kak Yoga? Ya sangat lebih baik sekarang lebih banyak saya lihat festival-festival tuh. Iya. Masalah kayak performance right juga mulai dihargain, hak intelektual. Intinya sih kalau kita pengen main di sana. Siap. Mudah-mudahan cepat kita masuk ke festival-festival. Amin. Oke, kalau untuk pertanyaan terakhir ya Kak ya, karena udah mendekati pukul 10. Next apa nih yang bakal dilakuin sama Nainball atau sudah menyusun jadwal untuk tur atau seperti apa? Siapa yang mau jawab silakan. Belum sih, sementara kita masih promo lagi usahain juga ke TV sih, ke TV juga gitu. TV. Lebih dulu dikenal dulu lah seperti informasi dengan sinyalian itu. Gitu. Mudah-mudahan kedepannya ya kita bisa dapat promotor atau apa bisa buat tour kedepannya. Semoga lancar, doain. Amin. Oke Kak Ica, Kak Oki, Kak Yoga, terima kasih banyak sudah mampir ke Pro 2 di Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, Palembang. Semoga karya-karya berikutnya kami tunggu ya. Dan jangan lupa mampir lagi di Pro 2 di seluruh Indonesia kali ini ya Kak ya. Terima kasih. Ditunggu mampir ke Palembangnya ya Kak ya. Langsung kita ngirup cuko bareng-bareng ya. Asik. Dadah. Terima kasih.
Oke, sahabat kreatif, itulah tadi bersama Nenbol, dan terima kasih banyak buat sahabat kreatif yang udah ikutan siaran langsung bersama kami di Pro 2 Network Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, Palembang. Dan kalau gitu, Dela pamit. Terima kasih banyak buat buat kamu yang sudah dengerin Pro FM. Tetap dengerin Pro FM. Say no to drugs, say no to prisek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nenbol, hadapilah. Yeah.